Al-babu ar-rabi'u ay hadza kisah utawi itu al-babu bab ar-rabi'u kang nomor 4. Bab kang nomor 4 fi asrarus sholati kang nerangake utawa ing dalem nerangake pira-pira rahasiane salat. Fi asrarus sholati ing dalem nerangake pira-pira rahasiane salat wa muhimmatiha lan pira-pira hal pentingnya salat. Muhimmatiha lan pira-pira hal pentingnya salat. Wa fi'lan iku tetep ing dalem bab. Wa fi'lan iku tetep ing dalem al-bab ar-rabi' usulun utawi ana pira-pira fasal. Fi'lan iku tetep ing dalem al-bab ar-rabi usulun utawi ana pira-pira fasal. Bab berikutnya, bab yang nomor 4 itu bab yang menjelaskan tentang berbagai macam rahasia dan juga keutamaannya sholat. Dalam 4 bab ini, di dalam bab yang keempat, bukan 4 bab. Dalam bab yang keempat ini ada beberapa fasal. Faslun sijine fasal fi fadhailis sholawati kang nerangake pira-pira keutamaane pira-pira salat. Fi fadhailis sholawati kang tetep ing dalem nerangake pira-pira keutamaane pira-pira salat. Pas sujudilan sujud wal jama'ati lan salat jamaah wal adzani lan keutamaane adzan wa ghairiha liyane menggono-menggono fadhailis sholawati ila akhir. Wa ghairiha liyane menggono-menggono fadhailis sholawati ila akhir. Fadilatul adzani utai fadilae adzan. Fadilatul adzani utai fadilae adzan. Pasal ada beberapa pasal. Pasal yang pertama yaitu pasal yang menjelaskan tentang keutamaan dari sholat, keutamaan dari sujud, sholat berjamaah, adzan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membaca tentang fadilatul adzani utawi fadilae adzan. Kukola wus dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihi iku muga tetep ing atase kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambah rahmat wassalamu lan tambah keselamatan. Salah satu utawi ana wong telu yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Salah satu utawi ana wong telu yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku ala kafidin. Tetep ing atase bukit. Tetep ing atase bukit miskin kang den gawe saking minyak misik. Miskin kang den gawe saking minyak misik adfaro kang banget wangi. Adfaro kang banget wangi. Layahumu orang usahake hum ing salasa apa hisabun hisab walayana lulan orang ngenani orang nekani hum ing salasa apa fazahun rasa wedi apa faza'un rasa wedi hatta yafruhu sehingga rampung
hatta yafrugo sehingga rampung mimma saking barang apa mimma saking barang bainan nasi kang tetep ing dalem antarane menungso. Apa mimma saking barang bainan nasi kang tetep ing dalem antarane menungso. Di Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata ada 3 golongan besok di hari kiamat yang mereka itu berada di atas bukit yang terbuat dari atau yang wanginya gitu ya, yang wanginya itu seperti minyak misik. Jadi berada di atas bukit yang terbuat dari minyak misik yang sangat wangi sekali, atau yang wanginya itu menyerupai minyak misik. Itu ya perumpamaan dia ala kafifin miskin asfaro, di atas bukit di mana bukit tersebut itu memiliki bau yang sangat wangi seperti baunya minyak misik. Makanya diibaratkan ala kafifin miskin, di atas bukit yang terbuat dari minyak misik, karena bukit tersebut itu wanginya itu sama seperti wanginya minyak misik. Di mana ketiga golongan tersebut la yahubuhum hisabun wala yanaluhum farahun fazaun wala yanaluhum fazaun hatta yasuwa bima baina. Dan mereka itu tidak merasakan kesusahannya ketika orang-orang sedang dihisab, dan mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Jadi tenang-tenang saja di masa di hari kiamat di mana semua orang itu mengalami kesusah payahan, mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi 3 golongan ini besok di hari kiamat itu mereka tidak merasakan itu semua. Mereka tidak perlu susah-susah antri untuk melakukan hisab. Mereka tidak perlu memiliki atau di dalam hatinya itu tidak ada perasaan takut sama sekali, sampai semua manusia itu menyelesaikan urusannya. Karena besok di hari kiamat itu ada yang namanya hisab, ada yang namanya mahsyar. Mahsyar itu sangat berat sekali ketika semua orang itu dikumpulkan. Terus ketika orang dikumpulkan itu kemudian dia akan menuju ke yang namanya hisab. Hisab itu akan dihitung amal perbuatannya, di mana seseorang itu akan mempertanggungjawabkan semua yang dimiliki dan semua yang dilakukan. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu gambaran di hari hisab, di mana mulut kita itu terkunci, kemudian tangan kita memberikan kesaksian, kaki kita memberikan kesaksian atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Termasuk nanti kita diminta pertanggungjawaban atas rezeki yang kita miliki. Kita diberikan mobil di dunia ini, kita diberikan motor di dunia ini, kita diberikan rumah di dunia ini. Itu semua digunakan untuk apa? Itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki, semua harus kita pertanggungjawabkan. Ada audit besok dari kiamat. Jadi bisa dibayangkan orang antri untuk audit itu luar biasa. Sekarang kalau misalkan kalian antri saja untuk melakukan sesuatu, misalkan kalian melakukan pendaftaran dan kalian harus antri untuk bisa daftar, itu kan rasanya sangat menjenuhkan. Apalagi ini antri untuk diaudit. Antri untuk diaudit pasti ada perasaan takut nih, jangan-jangan auditnya nanti hasilnya itu buruk. Ya, semua yang kita lakukan itu yang keluar adalah hal yang buruk. Atau semua yang kita miliki itu tidak kita gunakan untuk hal kebaikan. Semua yang kita miliki berasal dari hal yang sifatnya itu haram. Ada kekhawatiran semacam itu. Bayangkan sekarang di dunia saja itu ada yang namanya KPK, ada namanya auditor. Kita mau diaudit saja itu sudah takutnya luar biasa. Para pejabat-pejabat itu ketika diaudit, ada berapa jumlah kekayaan Anda, berapa rumah yang Anda miliki, berapa tanah yang Anda miliki, berapa harta bergerak yang Anda miliki, kemudian berapa rekening yang Anda miliki. Itu saja itu rasanya sudah deg-degan luar biasa. Itu baru diaudit sama siapa namanya? Manusia, sama makhluk. Nanti ditanya dari mana Anda mendapatkan rumah itu, belinya dari mana, dengan menggunakan uang siapa dan lain sebagainya. Itu sangat menakutkan sekali. Padahal ini yang audit adalah manusia, yang mereka itu masih bisa luput dari kesalahan. Artinya kita bisalah memanipulasi itu, dan manusia mungkin bisa termanipulasi dengan apa yang kita
sampaikan. Nah, nanti di akhirat itu ketika kita diaudit oleh Allah itu tidak ada satupun yang bisa lepas dari pengamatannya Allah. Maka di ayat yang lain dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita lakukan, besar kecil sekecil apapun kebaikan akan kita lihat, sekecil apapun kesalahan juga akan kita lihat. Tidak ada yang bisa lepas. Nah, ini pasti dalam antrian itu kita merasa kesusahan. Makanya di sini itu digambarkan la yahum hisabun. Orang-orang itu tadi itu tidak merasakan kayak gitu. Tidak merasakan kesusahannya dihisab itu seperti apa, di audit itu seperti apa, dan mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Artinya mereka terbebas dari hisab, terbebas dari rasa takut ketika berada di hari kiamat. Ya, hatta yafruga mimma bainana, sehingga mereka selesai ya, sehingga manusia itu selesai dengan urusan-urusannya. Mereka itu enak berada di atas bukit yang sangat indah sekali, yang sangat nikmat sekali, karena di sana itu baunya sangat harum, sangat menyenangkan gitu ya. Itu ada 3 golongan itu. Nah, siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun qara'al qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Rajulun sijine wong lanang, qara'a kang maca sapa rajul. Qara'a kang maca sapa rajul al-qur'ana ing al-qur'an ibtigha'a wajhillahi krana nuprih ridhone Gusti Allah. Krana nuprih ridhone Gusti Allah ta'ala halim luhur sapa Allah. Wa rajulun lan wong lanang. Wa rajulun lan nomor loro wong lanang ubtulia kang den uji. Sapa rajul biriki kelawan dadi budak. Biriki kelawan dadi budak fid dunya ing dalem donya. Wa rajulun lan wong lanang ubtulia kang den uji sapa rajul biriki kelawan dadi budak fid dunya ing dalem donya. Falam yasgol mongko ora nungkulake. Mongko ora nungkulake hu ing rajul apa dalika ngono-ngono ubtulia biriki. Apa dalika ngono-ngono ubtulia biriki ora ketumpul an amalil akhirati saking amal akhirat. An amalil akhirati saking amal akhirat. Wa rajulun nomor turune wong lanang adzana kang adzan sapa rajul li sholati krana arahe ngedekake salat. Jadi siapa 3 golongan itu? Yang pertama adalah rajulun qara'al Qur'an. Seorang laki-laki ini bukan berarti hanya satu orang gitu ya. Ini golongan semua orang termasuk perempuan. Yang mereka itu qara'al Qur'an ibtigha wajhillah. Yang mereka itu rajin membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran besok di hari kiamat itu dia akan berada di tempat yang selamat, yang digambarkan ala kathir miskin asfaro, di atas bukit yang menyerupai minyak misik wanginya. Itu. Jadi orang yang membaca Al-Quran karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, membaca ini kalau misalkan kita baca kitab tafsir Al-Misbah itu, yang dimaksud membaca ini tidak hanya sebatas membaca, tapi juga memahami Al-Quran itu. Belajar memahami Al-Quran. Jadi membaca tidak hanya melafadzkan, tapi membaca dalam artian adalah memahami. Maka ngaji tafsir, memahami kandungan Al-Quran itu menjadi wajib. Jangan hanya membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran itu ya ada bahasa lain itu namanya tilawatil Quran. Ya, tilawatil Quran itu yang melafadzkan Al-Quran itu. Tapi kalau qira'a itu membaca dalam artian memahami. Jadi kalau di tafsir Misbah itu dijelaskan seperti itu. Maka ada orang yang banyak membacanya tapi dia tidak bisa memahami. Itu seperti orang-orang yang digambarkan oleh Pak Quraisy itu, seperti digambarkan dalam ayat itu ya kalqimari yahmiluna asfaro, seperti itu keledai yang membawa lembaran-lembaran kitab kuning, yang bawa lembaran-lembaran ilmu itu. Jadi meskipun orang itu banyak dijejer gitu ya, di rumahnya itu buku-buku gitu, tapi dia tidak membaca itu semua, atau dia sudah membacanya tapi dia tidak mampu untuk memahaminya, sehingga apa yang dia baca itu tidak mampu menjadikan dirinya itu menjadi lebih baik. Sama seperti orang yang dalam 3 hari menghatamkan Al-Quran, dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran, tapi kalau perilakunya itu tidak bisa menggambarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka hakikatnya dia sedang tidak membaca Al-Quran. Jadi
Jadi qara Al-Quran itu tidak hanya sebatas melafadzkan Al-Quran saja, tapi juga ada unsur memahami Al-Quran dan mempraktekkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, dalam rangka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran ini, semua itu dilakukan tidak untuk menyombongkan diri, tidak untuk itu kemudian menunjukkan kepada orang lain kalau kita memiliki pengetahuan yang lebih atau apapun itu, tidak. Tapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibtiwa wajiblah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti itu mereka akan ditempatkan di tempat yang selamat. Mereka akan ditempatkan di atas bukit yang terbuat dari minyak misik atau yang menyerupai minyak misik, bau wanginya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, tadi kan ada 3 golongan itu. Golongan yang kedua adalah rajulun ubtuliya birriki fid dunya falam yashghulhu dzalika an amalil akhirah. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang ketika di dunia itu diuji menjadi seorang budak atau diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan ketika di dunia. Tapi kondisi tersebut itu tidak membuat dia itu lupa dengan amalan akhirat. Ini kemiskinan itu ya, kemiskinan, kesengsaraan itu terkadang mendekatkan kita kepada kekufuran. Maka ada makalahnya orang Arab itu ya, ada statementnya orang Arab itu kadal fakru kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan seorang itu kufur, atau kefakiran itu mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Tapi kok ini ada orang yang diuji dengan kemiskinan, diuji dengan perbudakan, diuji dengan kesengsaraan, namun itu semua tidak menyibukkan dirinya, tidak membuat dirinya itu sibuk untuk melakukan amal akhirat gitu ya. Tidak menjadikan itu penyebab dia tidak melakukan amal akhirat, tapi justru mereka itu melakukan amalan-amalan akhirat. Maka orang-orang ini, orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang sengsara di dunia itu, nanti ketika di akhirat dia akan berada di tempat yang sedang. Ya, itu tidak mengganggu ya, keadaan itu tidak mengganggu orang tersebut untuk melaksanakan amal-amal akhirat. Meskipun miskin tapi tetap rajin beribadah, tetap tidak putus asa kepada Allah, senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah, tidak putus asa kepada Allah. Meskipun dia dalam kesengsaraan, meskipun dia diuji dengan ujian yang sangat berat sekali, misalkan anggota keluarganya diambil atau apapun itu yang membuat orang lain itu terpuruk, tapi itu tidak membuatnya terpuruk dan membuat dia itu masih tetap melakukan amal-amal akhirat, masih rajin beribadah, masih rajin mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang-orang seperti itu adalah tanda-tanda indikator orang-orang yang nanti di akhirat itu dia akan selamat, dia akan berada di satu bukit yang diserupakan dengan minyak misik dalam hal wanginya, dalam hal kenyamanannya. Kenapa sih Pak? Kemudian itu selalu diibaratkan kalau Rasulullah itu bersabda itu pasti wangi-wangian yang enak itu adalah misi zafaron gitu ya, karena orang-orang zaman dulu itu ya bahasa budayanya kayak gitu, kenalnya seperti itu. Kalau sekarang mungkin ya aromaterapi, mungkin ya setiap orang itu punya kenyamanannya sendiri-sendiri. Nah ini ya min miskin asfaro itu artinya ya suasana yang nyaman, suasana yang dipenuhi dengan aromaterapi yang menyenangkan, yang menenangkan dan lain sebagainya. Karena kan kadang mungkin ada orang yang bahkan ya usah kalau misalkan bau misik itu malah justru nggak nyaman dan juga yang lainnya. Enggak. Maksudnya di sini itu hanya untuk menggambarkan, karena orang dulu itu sukanya dengan bau-bauan yang seperti misik. Misik itu dianggap sebagai bau-bauan yang nyaman, yang menenangkan gitu. Yang menenangkan. Nah, sehingga di sini itu ya pemahamannya itu tidak terus kemudian nanti seperti minyak misik loh. Nanti saya nggak tahu di sana itu bau minyak misik, enggak seperti itu. Artinya tempat itu dipenuhi dengan kenyamanan, dipenuhi dengan aroma terapi yang nyaman, yang membuat kita itu nyaman, sehingga digambarkan layahum bisabun walayahum fazarun, sehingga kita merasa tidak memiliki ketakutan sama sekali dan kita tidak repot dengan adanya audit yang dilakukan oleh Allah itu. Saking nyaman ya, kalian bisa bayangkan ketika kalian misalkan pernah ke terapis gitu ya, pernah kalian ke, sekarang itu kan banyak gitu ya, mungkin kalau mas-mas nggak terlalu populer ya untuk datang ke terapi kayak gitu. Kalau mbak-mbak mungkin ada
yang pernah misalkan perawatan terus kemudian masuk ke dalam ruangan dengan bau-bauan aromaterapi yang enak, dengan musik yang menenangkan, kemudian sambil dipijit, ya kayak gitu rasanya mungkin itu. Mungkin rasa seperti itu ketika kita gambarkan. Jadi ada kenyamanan di situ ya, ketika tubuh kita itu kondisi nyaman, saat itu kan kita tidak teringat apapun, mudah terlelap, tidur dengan tenang, berkualitas dan lain sebagainya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Nah, itu siapa yang bisa mendapatkan ketenangan seperti itu di akhirat? Yang pertama adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang diuji dengan perbudakan atau kemiskinan atau kesengsaraan ketika di dunia, namun itu semua tidak menjadikan dia, ya, tidak menjadikan dia beralasan untuk tidak melakukan amal akhirat. Justru dengan kondisinya dia seperti itu menjadikan orang tersebut itu semakin dekat dengan Allah. Nah, ini adalah orang-orang yang nantinya di akhirat itu akan diselamatkan oleh Allah. Nah, yang ketiga, warajulun adzana lis-shalah. Yang ketiga adalah golongan orang-orang yang melakukan adzan untuk melaksanakan sholat. Jadi adzan itu luar biasa. Dia termasuk dari 3 golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan jaminan selamat ketika di hari kiamat. Itu adalah muadzin. Jadi jangan remehkan muadzin. Jangan remehkan muadzin itu. Orang yang adzan itu fadilahnya itu adalah besok dia termasuk dari 3 golongan orang-orang yang mendapatkan kenyamanan di hari kiamat. Ini padahal intinya itu adalah hadis ini menjelaskan tentang fadilahnya adzan. Jadi orang yang melakukan adzan atau muadzin itu, yang melakukan adzan untuk memanggil sholat itu, dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kelak di akhirat atau di hari kiamat akan ditempatkan di atas bukit ketika semua manusia itu sedang dalam kondisi kerepotan untuk melakukan audit dan juga memiliki rasa takut yang berlebihan karena takut hasil auditnya, hasil hisabnya nanti menjadikan dia itu masuk ke dalam neraka. Nah, salah satu orang yang tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki kesusahan di yaumul hisab itu adalah orang yang melakukan adzan untuk melaksanakan sholat. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, waqala lan ngendika utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi, alaihi iku muga tetep ingat Kanjeng Nabi as-sholatu kali tandhe pematade wassalamu lan tandhe keselamatan. Dawuh Yatur Rahmani, dawuh Yatur Rahmani lakini. Yatur Rahmani utawi tangane utawa perlindungane Gusti Allah iku ala raqsil muadzini. Iku ala raqsil muadzini. Yatur Rahmani utawi tangane Gusti Allah. Jadi tangan itu diartikan sebagai tangan ya. Kalau kita membayangkan Allah memiliki tangan seperti kita, itu kita sudah dalam kondisi berdosa. Itu kalau dalam bahasa ilmu kalamnya itu mujassimah. Kalau dalam itu filsafat itu antropomorfisme. Jadi itu mengibaratkan Tuhan itu memiliki anggota tubuh atau menjisimkan Tuhan, mengibaratkan Tuhan seperti makhluk, itu mujassimah. Nah, bisa Allah itu nggak punya tangan seperti kita. Allah nggak punya tangan seperti kita. Dan Allah itu kalau kalian baca misalkan kitab Ijan, wahdaniyahnya Allah itu wahdaniyah fi sifat, fid dzat dan fil af'al. Fid dzat itu artinya wahdaniyahnya Allah itu, zatnya Allah itu adalah tunggal tidak tersusun dari unsur-unsur yang lebih kecil atau tidak bisa dibagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Itu wahdaniyah. Esa itu kayak gitu. Jadi Esa itu tidak hanya tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah, itu tidak, tapi zatnya Allah sendiri itu adalah tunggal. Zatnya itu tunggal, tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Dan ya ada pengertian yang lain itu ya, wahdaniyah ligoiri itu artinya ya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tapi ada wahdaniyah fi dzati itu artinya zatnya Allah itu tidak terbagi-bagi, tidak bisa dibagi-bagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Beda dengan kita, kalau kita itu kan wujud kita itu bisa dibagi-bagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil itu. Misalkan kayak anggota tubuh kalian sendiri saja itu yang luar itu ada tangan, itu bisa dipisahkan. Di tangan itu ada kulit, ada kuku, ada tulang, ada otot dan lain sebagainya. Itu semua bisa dilihat. Nah, kalau Allah itu nggak seperti itu. Allah itu nggak tersusun dari unsur-unsur dan nggak bisa dibagi menjadi unsur-unsur. Nah, ketika kita mengartikan Yatur Rahman, itu ya mau nggak mau itu kalau dalam
dalam konsepnya orang NU itu ya, orang Ahlussunnah itu ya, ada pentakwilan, ditakwilkan kekuasaan. Niat itu adalah yang dimaksudkan adalah perlindungan atau kekuasaan. Yadur Rahmani utawi perlindungan Gusti Allah itu ala roksil muadzini ing atase sirahe wong kang adzan hatta yafruhu sehingga rampung. Hatta yafruhu sehingga rampung sapa muadzin. Hatta yafruhu sehingga rampung sapa muadzin min adzani saking adzane muadzin. Jadi Rasulullah bersabda di satu atau di lain kesempatan mengatakan jika yadur rahmani ala rasul muadzini hatta yafruhu min adami. Perlindungan Allah, pemeliharaannya Allah itu berada di atas kepala orang yang sedang adzan sampai dia menyelesaikan adzannya. Kalau misalkan mungkin ada satu kejadian ketika sedang mendekati waktu sholat, kemudian ada orang yang adzan, terus kemudian ada gempa, kemudian dia satu-satunya yang selamat di antara yang lain yang ada di dalam masjid, maka itu bukti jika orang yang adzan dengan ikhlas, dengan tujuan untuk menyeru kebaikan, maka ketika dia selamat, ya bisa dipastikan berarti ada perlindungan Allah di atas kepala dia, sehingga bencana dan yang lainnya itu tidak bisa mengenai muadzin, itu orang yang adzan. Tapi ya adzannya itu memang lillahi ta'ala. Nah, sekarang kan ada orang-orang yang adzan itu, ya saya tidak menganggap mereka tidak lillahi ta'ala. Mungkin ada beberapa orang yang menjadikan adzan itu sebagai sebuah pekerjaan. Ada kayak gitu. Nah, terus kemudian gimana sih? Maksudnya kalau menurut saya itu ya dia menjadikan itu sebagai sebuah pekerjaan ketika dia mau adzan karena digaji. Kalau digaji dia nggak mau adzan, nah itu jadi pertanyaan besar itu. Apakah dia termasuk orang-orang yang nantinya akan selamat ini, atau termasuk orang-orang yang mendapatkan perlindungannya Allah, ada perlindungan Allah di atas kepala mereka. Yang sangat meyakinkan itu adalah ketika memang dia adanya itu secara ikhlas, dia benar-benar ingin mengajak orang-orang untuk mengingat jika saat ini adalah Allah itu memanggil kita untuk menghadapnya dengan melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau ada orang adzan digaji ya nggak apa-apa. Kalau dia digaji adzan atau jadikan itu sebagai profesi nggak apa-apa. Tapi dia harus melakukan itu secara ikhlas. Artinya ketika dia tidak digaji ya di masjid lain ya dia mau adzan. Jangan hanya mau adzan di tempat yang dimana dia digaji saja. Kalau seperti itu nanti jadi pertanyaan, ini jadi komodifikasi agama ini. Sama seperti orang itu akan semangat menjadi imam ketika di masjid-masjid yang ketika dia ngimami itu dia akan mendapatkan amplop. Tapi kalau di masjid yang tidak ada amplopnya dia agak malas menjadi imam dan lain sebagainya. Nah ini itu sebenarnya masalah hati juga ini. Masalah hati kita tidak bisa menilai orang dari luarnya itu seperti apa. Tapi secara teoritis saya pikir tanpa ada keikhlasan, tanpa ada niat yang benar, baik itu muadzin ataupun imam, saya pikir dia tidak akan mendapatkan fadilah dari apa yang dia lakukan. Dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah dari apa yang dia lakukan. Jadi syaratnya itu ya niatnya harus benar, niatnya itu harus ikhlas lillahi ta'ala atau ittiba'a liwajhillah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi orang yang adzan itu dikatakan di atasnya, di atas kepalanya itu ada perlindungannya Allah sampai dia selesai adzan. Wakilah lan den ngendikake al-muradi utawi kang den karepake. Wakilah lan den ngendikake apa al-muradu kang den karepake min qolihi. Wakilah lan den ngendikake apa al-muradu kang den karepake min qolihi saking dawuh Gusti Allah taala alimun subhanallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ya rupane dawuh wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Surah Fussilat ayat 33. Manane wa man utahe sapa ngi iku ahsanu luwih bagus apane kaulan pengucape. Aman sapa iku asal luwih bagus apane kaulan pengucape mimman tinimbang saking wong, mimman tinimbang saking wong dak akan ajak-ajak sapa man, dak akan ajak-ajak sapa man Allah maring Gusti Allah. Utawi kang den karepake iku al muadzzinuna pira-pira wong kang padha adzan kabeh iku al muadzzinuna pira-pira wong kang padha adzan kabeh. Wakilah terus dindake apa umuratu utawi kang den karepake min qaulihi ta'ala saking dawuh Allah ta'ala wa man asamu yurukan wa man asamu iku al muadzzinuna
pira-pira wong kang padha adzan. Bahkan ada orang yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wakan ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah itu adalah muadzin. Meskipun ini populer ayat yang digunakan untuk kegiatan dakwah. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak ke jalan Allah, itu yang dimaksud adalah dakwah. Banyak yang mengartikan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mengartikan yang dimaksud da'a ila Allah itu adalah adzan. Jadi orang yang memiliki perkataan yang paling baik itu adalah perkataan mengajak kepada Allah, yaitu siapa? Orang yang mengajak menghadap kepada Allah dengan melaksanakan sholat, yaitu para muadzin. Jadi bukan dai tapi muadzin. Itu ada yang mengartikan seperti itu. Ada ulama yang berpendapat kayak gitu. Meskipun mayoritas kayaknya banyak yang berpendapat jika yang dimaksud waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah itu adalah kegiatan dakwah, yaitu para dai. Makanya ayat ini itu ditulis di pintu depan fakultas saya, di fakultas dakwah itu ada tulisan ayat ini, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan ila akhirih. Karena itu dianggap sebagai salah satu ayat dakwah. Perkataan yang paling baik itu adalah perkataan kita mengajak manusia yang lainnya untuk melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Tetapi ada beberapa pendapat di dalam kitab ini dikatakan, ada yang berpendapat jika yang dimaksud perkataan yang terbaik itu adalah adzan itu. Jadi orang yang mengatakan perkataan yang terbaik adalah para muadzin. Fa idza sami'ta lan nalikane krungu sapa sira. Ida sami dalan nalikane krungu sapa sira krungu al adzana ing adzan. Al adzana ing adzan fakul mongko ngucap sapa sira. Fakul mongko ngucap sapa sira ngucap mislama ing sepadane kalimat. Mislama ing sepadane kalimat yaqulu kang ngucap. Yaqulu kang ngucap sapa al muadzinu wong kang adzan. Ida samita mongko dalem nalikane krungu sapa sira al adzana ing adzan. Fakul mongko ngucap sapa sira ngucap mislama ing sepadane barang utawa kalimat, mislama ing sepadane kalimat yaqulu kang ngucap sapa al muadzinu wong kang adzan illa fil hayya alataini kejaba ing dalem lafaz hayya ala shalah lan hayya ala falah. Fa inna ka mongko sak temene sira itu takulu ucap sapa sira la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat atau pengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula ora ana daya sumingkir iku maujud wala quwwata lan ora kekuatan iku maujud. La haula ora ana daya sumingkir. Ini kalau dimaknai panjang itu la haula ora ana daya sumingkir kanggo ngindari kemaksiatan. La haula ora ana daya sumingkir kanggo ngindari utawa kanggo ngedoli kemaksiatan, wala quwata lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni ketaatan. Wala quwata lan ora ana ketaatan kanggo nglakoni ketaatan illa billahi jaba kelawan Gusti Allah al-ali kang luhur al-azimi kang agung. Di makna la haula wala quwata itu tidak ada daya dan kekuatan. Itu maksudnya daya itu adalah daya untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan. Kalau kekuatan itu maksudnya kekuatan diri kita untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau kita bisa menghindari kemaksiatan itu bukan berarti karena kita hebat, bukan berarti karena kita itu memiliki kemampuan untuk itu, tapi itu karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan daya kepada kita untuk menghindari kemaksiatan. Dan kalau kita melakukan ketaatan, misalkan kita bisa beribadah dengan baik dan juga yang lainnya gitu ya, itu bukan berarti karena kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu, tapi Allah memampukan kita. Allah menitipkan kemampuan itu kepada kita sehingga kita berikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kalimatnya haula itu adalah haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua daya dan kekuatan itu datangnya dari Allah yang Maha Tinggi dan juga Maha Agung. Nah, ini diucapkan ketika kita itu menjawab atau mendengar
muadzin itu sedang mengucapkan hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Kita mengucapkan hauqalah. Selain itu, kita mengucapkan ucapan yang sama. Ini intinya di sini ingin menjelaskan cara kita menjawab adzan. Jadi disunahkan ketika kita mendengarkan adzan, kita itu menjawab dengan perkataan yang sama yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita menjawabnya Allahu Akbar. Terus seterusnya. Sampai ketika hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah juga seperti itu. Nanti selain itu sama. Yang terakhir Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita jawabnya juga la ilaha illallah. Itu dianjurkan kita untuk seperti itu. Wa fi qoulihi, lan iku tetep ing dalem ucapane muadzin. Wa fi qoulihi, lan iku tetep ing dalem ucapane muadzin. Qad mati sholati, rupanya pengucap qad mati sholat. Aku mahallahu utawi ono pengucap aku mahallahu ila akhiri. Ketika qomat gitu ya. Qomat itu kan ada tambahan qad mati sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ketika muadzin mengucapkan kata qad mati sholat, itu kita mengucapkan doa aqamahallahu wa adamaha ma adamatis samawati wal ardh. Makanya aqama mugi-mugi jumenengake. Aqama mugi-mugi jumenengake ibu ha'in as-shalah. Ha'in as-shalah sapa Allahu Gusti Allah. Aqama mugi-mugi jumenengake ha'in shalah sapa Allahu Gusti Allah wa adamalan mugi-mugi nglanggengake sapa Allah ha'in sholat. Wa adamalan mugi-mugi nglanggengake sapa Allah ha'in sholat madamah selagine langgeng apa as-samawati pira-pira langit. Madamah selagine langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardulan bumi. Jadi doanya itu semoga Allah tetap menegakkan sholat dan juga mengistiqomahkan atau melestarikan sholat selama langit dan bumi ini masih tegak, masih ada. Itu artinya seperti itu. Nah, ini adalah jawaban yang kita ucapkan ketika muadzin itu mengucapkan qad mati sholat. Wa fi tafwidi, lan itu tetap ing dalem as-sholatu khairum minan naum. Wa fi tafwidi, lan itu tetap ing dalem ucapan as-sholatu khairum minan naum. Sodakta wa barorta, utawi ono kalimat sodakta wa barorta. Artinya ketika muadzin itu sedang mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, itu kita jawabnya adalah sodakta wa barorta. Sodakta bener sapa sira, wa barorta lan gawe bagus sapa sira. Benar apa yang kamu katakan dan kamu sedang melakukan kebaikan karena membangunkan orang-orang yang sedang tidur, mengingatkan orang yang sedang tidur. Wa indal farahilan, iku tetep ing dalem nalikane rampung. Wa indal farahilan iku tetep ing dalem nalikane rampung. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati, utawi ana donga Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir. Manane Allahumma du Gusti Allah. Allahumma du Gusti Allah rabb hadhihi da'wati, kang mengirani ikilah undangan. Rabb hadhihi da'wati, kang mengirani ikilah undangan at-tammati, kang sempurna. Wasolatilan mengirani solat al-qaimati, kang jumeneng. Wasolatilan mengirani solat al-qaimati, kang jumeneng. Ati mugi nekani panjenengan. Ati mugi nekake panjenengan Muhammad dari kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad dari kanjeng Nabi Muhammad al-wasilata ing wasilah. Al-wasilata ing wasilah atau lantaran. Wal fadilata lan fadilah. Wal fadilata lan fadilah.
wal fadilata lan ing fadilah wa darajata lan ing derajat ar-rafi'ata kang luhur darajata lan ing derajat ar-rafi'ata kang luhur wal maqama lan ing panggonan al-mahmuda kang den puji al-mahmuda kang den puji alladzi hiya maqam wa'atta kang wis janjiake panjenengan alladzi wa'atta kang wis janjiake panjenengan ing al-maqam kalau sudah selesai adzan kita disunahkan untuk berdoa, diajarkan untuk berdoa Allahumma hadi da'watil tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wat darajatal 'aliyatar rafi'ah wal maqamal mahmudan ladzi wa'ad. Itu doa yang dianjurkan ya Allah yang menguasai undangan yang sempurna ini dan yang mendirikan sholat ini. Ati Muhammadan, berikan karunia kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan keutamaan dan derajat yang tinggi serta tempat yang mulia yang Anda janjikan. Itu adalah arti dari doa setelah adzan. Kalau di sini doanya itu dituliskan Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wal maqamal mahmudal ladzi wa'ata. Itu doa yang disunahkan itu dibaca. Nah, itu adalah keutamaan dari adzan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan dari adzan meskipun kita bukan muadzin, ya kita disunahkan untuk tadi itu menjawab atau mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali di hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dan ketika mengucapkan qad qamatis shalah, ketika mengucapkan as-salatu khairun minan naum, dan kita juga disunahkan untuk membaca doa setelah adzan itu selesai. Itu cara kita untuk melakukan syariat terhadap adzan itu seperti itu. Kemudian selanjutnya fadilatul maktubati, utawi keutamaane salat wajib. Fadilatul maktubati, utawi keutamaane salat maktubah. Salat kang den wajibake. Kala terus dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi kum tetep ingat kanjeng Nabi as-salatu tambah kemaladir wassalamu lan tambah keselamatan. As-sholawatu kafaratun lima bainahunna. As-sholawatu ta'i pira-pira sholat iku kafaratun, jadi panglebur dosa. As-sholawatu ta'i pira-pira sholat iku kafaratun, jadi pira-pira panglebur dosa. Lima kedua dosa bainahunna kang tetep ing dalem antarane as-sholawat. Bainahunna ing dalem antarane as-sholawat. Majtunibat selagine den adoi, majtunibat selagine den hindari, den adoi apa al-kabar itu pira-pira dosa gede. Maka dawuh sapa kanjeng Nabi, bainana iku tetep ing dalem antarane kita wa bainal munafiqina lan ing dalem antarane wong-wong munafik. Bainana iku tetep ing dalem antarane kita wa bainal munafiqina lan ing dalem antarane wong munafik syuhudul atamati, utawi nekani sholat isya berjamaah. Syuhudul atamati utawi ono nekani sholat isya berjamaah wasubilan sholat subuh berjamaah. Layas tatimu kang ora padha kuwasa sapa munafikin. Layas tatimuna kang ora padha kuwasa sapa al munafikin huma ing syuhudul atamah wasubuh. Huma ing syuhudul atamah wasubuh. Kalau ngendika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi iku muga tetep ing atase kanjeng Nabi. Alaihi iku muga tetep ing atase kanjeng Nabi as-shalatu tawi tambahe rahmat Allah wassalamu lan tambahe keselamatan. As-shalatu imaduddin. Ing pengendikan as-shalatu imaduddin. As-shalatu tawi salat iku imaduddin, dadi cagake agama. As-shalatu tawi
Salat iku imadu dini dadi cagake agama. Faman mongko ta sapa tarokan ninggal sapa man. Faman mongko ta sapa tarokan ninggal sapa man ha ing salat. Fakot hadamu mongko teman-teman terus merobohake. Fakot hadamu mongko teman-teman terus merobohake sapa man adina ing agama. Adina ing agama. Wayurwalan den riwayatake inna awalama apa riwayat inna awalama sak temene kawitane perkara yunduru kang den tingali fihi ing dalem yaumal kiamati ing dalem dina kiamat min amalil abdi saking amale kawula iku as-sholatu sholat fa in wujidat mongko lamun den temu apa sholat tamatan hale sempurna kubilat mongko den trimo apa sholat minggu saking abet. Kubilat mongko den trimo apa sholat minggu saking abet wasa ilu amali hilang sekabehane amale abet. Wa in wujidat lan lamun den temu apa sholat. Ini juga teman-teman jeneng apa sholat naqisotan hale kurang udat mongko den tolak apa sholat alaihi ing atase abet wasa ilu amali hilang sekabehane amale abet Di sholat maktubah itu memiliki fadilah yang luar biasa. Yang pertama sebagaimana sabda Rasulullah as-sholawatu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi sholat itu bisa meleburkan dosa yang ada antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Misalkan kayak kita melaksanakan sholat isya, maka sholat isya itu bisa meleburkan dosa kita dari ketika kita di sholat maghrib sampai sholat isya. Sebenarnya baru sholat misalkan merasani kancane atau apa, terus kemudian kita melaksanakan sholat isya, maka dosa itu akan hilang. Nah nanti sebelum tidur kita entah melakukan kemaksiatan gitu ya. Nanti sholat subuh itu bisa meleburkan dosa yang kita lakukan antara sholat isya dan sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh ini kita aktivitas nih sampai siang, pasti banyak kesalahan yang kita lakukan. Nanti ketika kita melaksanakan sholat zuhur, maka kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setelah sholat subuh sampai sholat zuhur itu akan dileburkan oleh sholat zuhur. Nanti kayak gitu, sholat asar juga gitu meleburkan antara sholat zuhur dan sholat asar. Sholat asar maghrib juga gitu meleburkan antara isya dan juga maghrib. Jadi kalau orang itu terus melaksanakan sholat secara istiqomah, maka bisa dipastikan dia tidak akan memiliki dosa kecil itu akan selalu dihilangkan. Maka jadi Rasulullah itu ketika ditanya tentang apa manfaat dari sholat itu, Rasulullah mengibaratkan kayak gini. Jadi beliau itu membuat analogi, mengajak para sahabat itu berpikir. Kamu bayangkan kalau misalkan di depan pintu rumahmu itu ada sungai yang mengalir jernih. Terus ketika kamu keluar pintu, kamu bisa mandi dan kamu melaksanakan itu selama sebanyak 5 kali dalam sehari. Itu kira-kira kondisi tubuh itu seperti apa? Ya akan sangat bersih. Dan begitulah analogi dari sholat. Orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu, maka hatinya, maka jiwanya itu akan terbersihkan dari dosa kecil gitu. Ya. Tapi kalau kita tidak melaksanakan sholat, ya dosa itu akan menumpuk. Itulah keutamaan dari sholat. Jadi kalau kita rajin sholat, istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu, itu lebih berjamaah itu kita, jiwa kita itu akan terbersihkan dari dosa-dosa kecil. Jadi kita akan menjadi orang yang semakin baik. Kemudian Rasulullah juga mengatakan di keistimewaan sholat ini. Jadi sholat itu bisa
membedakan kita dengan orang-orang yang munafik. Ya. Orang-orang munafik itu tidak akan mampu melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dia akan berat, melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ya ini dia tidak sholat, dia tidak akan melaksanakan sholat. Orang munafik itu, karena orang munafik itu ketika idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna. Tapi kalau untuk sholat isya sama sholat subuh itu mereka berat. Mereka pasti ya mendengar sholat rawuh, seperti zuhur, asar, maghrib melaksanakan sholat biar kelihatan orang yang soleh. Kalau isya kan mungkin saya sudah ada urusan lain, kalau subuh mungkin saya sholat di rumah dan juga ya mungkin pikirannya kayak gitu orang munafik itu. Jadi yang membedakan kita dengan orang munafik kata Rasulullah itu adalah syuhudul atama. Syuhudul atama itu kalau di sini diartikan syuhudul atamati ay huduru sholatil isya'i fi jama'atin. Artinya menghadiri sholat isya secara berjamaah dan wasuki dan subuh secara berjamaah. Jadi kalau orang munafik itu mereka tidak akan mampu, oleh Rasulullah sudah dikatakan la yastati'una bima. Mereka tidak akan mampu melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah karena mereka malas ya. Malas pada hakikatnya mereka menjalankan sholat itu malas hanya untuk pamer kepada manusia itu. Nah, sholat subuh itu ya berat sekali bagi orang-orang yang ingin pamer seperti itu. Kemudian dikatakan lagi itu ya fadilahnya sholat itu as-sholatu imatuddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti merobohkan agama. Bisa kita bayangkan kalau seluruh dunia ini tidak ada sholat, maka apakah Islam itu masih ada? Kan nggak ada. Orang disebut Islam ada itu ketika ada peribadatan, ada orang melaksanakan sholat, atau berarti ada Muslim, ada Islam. Tapi kalau misalkan orang tidak melaksanakan sholat, tidak ada adzan, tidak ada apa, itu sama seperti orang merobohkan agama karena Islam tidak akan lagi dikenal. Tidak akan ada orang yang mengenal Islam di dunia ini. Sama seperti misalkan gereja-gereja itu tidak ada yang mendatangi, ya akan dianggap itu agamanya itu roboh, agamanya sudah tidak ada pemeluknya. Orang-orang akan menyangka Kristen itu sudah tidak ada. Sama seperti sholat, kalau sudah tidak ada orang yang melaksanakan sholat, ya maka agama Islam itu akan dianggap roboh. Maka orang yang meninggalkan sholat itu berarti dia itu sedang merobohkan agama. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Selama sholat masih ada, maka agama itu akan masih tegak. Tapi kalau sholat itu tidak ada, maka agama itu akan roboh. Orang yang meninggalkan sholat sama seperti merobohkan agama secara pelan-pelan. Dan diriwayatkan juga bahwasanya inna awalama yunzaru fihi yaumal qiyamah min awalil abad as-sholat. Amal yang pertama kali nanti di akhirat dilihat oleh Allah di hari kiamat itu adalah sholat. Fa in wujidat tammatan qubilat min wasairu amali. Ketika sholatnya itu dianggap sempurna oleh Allah, maka sholatnya akan diterima. Dan ketika sholatnya itu diterima, maka sairu amali itu juga akan diterima. Seluruh amalnya itu juga akan diterima. Tapi sebaliknya, wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Ketika sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya itu kurang-kurang, maka ruddat, sholat tersebut akan ditolak oleh Allah dan otomatis itu juga akan menolak semua amal-amal kita di luar sholat. Ngaji kita, terus kemudian perbuatan baik kita itu juga akan ditolak oleh Allah. Jadi kunci dari semua ibadah itu adalah sholat. Awwalu ma yundaru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-sholat. Amal yang pertama kali dilihat besok dari kiamat oleh Allah dari amal para hamba itu adalah sholat. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasail amali. Ketika sholatnya itu dianggap sempurna oleh Allah dan kemudian sholatnya itu diterima oleh Allah, maka seluruh amalnya itu juga akan diterima oleh Allah. Tapi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Tapi ketika sholatnya itu ditemukan tidak sempurna, mengalami banyak kekurangan, maka sholatnya itu akan ditolak oleh Allah dan otomatis juga akan tertolak semua amal-amal di luar amal sholat. Fadilatu itmamil arkani. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.